Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, teriring pula salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema hari ini adalah tentang meluruskan penyimpangan praktek pembagian waris di tengah masyarakat. Kenapa tema ini penting? Bukan hanya semata karena kita udah tua-tua ya, terus udah mikirin nih gimana warisan jatuh ke siapa gitu ya, bukan hanya karena itu, tapi karena ini juga bagian dari agama Islam. Jadi Islam itu kalau dikatakan mengurus segala urusan kehidupan dari lahir sampai mati ya, ini perlu kita koreksi. Bukan sampai mati, sampai udah mati pun masih diurus juga. Bukan hanya mandiin jenazah, nguburin, tapi harta warisannya mau diapain itu juga masih bagian dari agama Islam. Nah, tentang bagaimana mengelola atau membagikan harta milik kita ketika nanti kita sudah wafat. Aslinya dulu ketika ayat-ayat Al-Quran itu turun, itu diserahkan kepada kita yang punya harta. Jadi kalau sudah menjelang, ya udah berasa lah, kayaknya umur udah gak lama lagi nih gitu kan, itu tuh ada perintahnya Pak di dalam Al-Quran. Kutiba alaikum, diwajibkan pada kalian, idza hadara ahadakumul mautu, kalau sudah merasa akan segera hadir kematian itu, in taraka khairan, khususnya kalau yang punya harta ya. Kalau nggak punya harta mah udah mati aja, nggak usah ribet gitu kan. Ini yang punya harta nih, khusus yang punya harta itu wajib bikin wasiat. Kenapa wajib bikin wasiat? Biar hartanya nggak menjadi fitnah rebutan di antara keluarga dan anak keturunannya. Itu perintah wajib. Maka kita nih kebanyakan begitu. Kalau orang-orang tua udah mau nggak ada tuh ya, biasa kan anak semua dikumpulin, cucu, mantu bahkan semua dikumpulin kan, pesan-pesan, tar rumah yang di sini buat lu, tanah yang ono buat lu, yang ini buat ano gitu kan, diatur-atur gitu kan. Ya biasanya ditulis, kemudian nanti kalau orang tua udah nggak ada, ya kita akur rukun. Kenapa? Karena sejak masih hidup udah diarahin gitu. Itu kan selama ini kita berpikirnya begitu. Tapi, nah di sini ternyata perintah itu dibatalkan. Perintah untuk suruh ngatur nanti kalau udah kita nggak ada tuh kita yang ngatur ya. Ternyata perintah itu dibatalkan di dalam Al-Quran. Padahal perintah itu sendiri adanya di Quran sebenarnya. Cuma di masa Nabi turun lagi ayat yang kemudian mengambil alih, apa istilahnya mengambil alih, ya ibarat kata tadinya Allah bilang begitu, sekarang diubah, enggak begitu, sekarang begini aja. Nah, dengan surat An-Nisa ayat 11 bunyinya yusikumullah, Allah berwasiat. Tadi kan yang berwasiat kita kepada anak cucu mantu gitu ya. Ternyata setelah itu Allah berkeinginan atau berkehendak urusan nanti ini harta jatuhnya ke siapa, kamu sudah tidak punya wewenang lagi, tidak berhak untuk ngatur-ngatur. Terus kalau kita nggak berhak ngatur gimana dong? Pakai aturannya siapa? Allah take over, ambil alih. Jadi kalaupun kita berpesan nih pada yang akan kita tinggal, pesannya cuma satu, nanti baginya sesuai dengan maunya Allah ya, gitu. Bukan dengan maunya kita yang punya. Ini poin ini yang banyak tidak difahami oleh umat Islam. Kenapa? Karena koreksian dari Allah tuh dia nggak update, dia nggak tahu. Maka masih aja kita temukan di tengah masyarakat kita orang-orang tua
yang udah ngatur pembagian warisan duluan ketika masih hidup. Padahal itu hukumnya haram, tidak boleh, nggak boleh itu. Wah, baru tahu dong. Lah iya, makanya kita ngaji hari ini. Tidak boleh ya. Kalau saya nanti mati, kamu dapat ini, kamu dapat itu tuh haram. Tadinya boleh, tapi sejak turun ayat 11 dari surat An-Nisa, yusikumullah, semua diambil alih oleh Allah. Dan kemudian pakai aturannya Allah. Ya, fi auladikum, dalam urusan harta buat anak-anak kamu, peraturannya nomor 1, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Anak laki harus dihitung 2 orang anak perempuan. Itu ketentuan dari Allah. Mau pakai masuk surga, ngelawan masuk neraka, gitu aja. Oh iya, itu Quran, gitu. Nah, coba bayangin berapa banyak umat Islam sholat tiap hari 5 waktu, bahkan haji, umroh dan sebagainya berkali-kali, ya kan? Tapi masih ngatur pembagian warisan sesuai dengan maunya dia. Padahal harusnya nggak boleh begitu. Itu harus sesuai dengan maunya Allah. Ayatnya dihapus, cuman teksnya masih ada, cuman isinya, syariatnya diganti dengan yang baru. Yang baru itu suratnya ada di Quran juga. Bapak Ibu bisa periksa di Quran, surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang nomor 11. Yusikumullah, Allah berwasiat kepada kamu fi auladikum, dalam urusan waris anak-anakmu, lidzakari mithlu hadzil unthayain, anak laki-laki itu dianggap seperti 2 orang anak perempuan. Jadi gini misalnya ilustrasinya, kita punya duit 3 miliar nih ya, punya anak 2, nggak boleh itu kita bagi 2 sama rata, itu nggak boleh. Harus anak laki itu dihitung 2 orang perempuan. Jadi seolah-olah kita punya anak itu 3, bukan 2. Setiap anak laki kita sebut 2 orang. Jadi kalau anaknya 2, 1 laki 1 perempuan, seolah-olah punya anak itu 3. Maka duit 3 miliar itu yang 2 miliar buat anak laki, yang 1 miliar buat anak perempuan. Setuju nggak setuju, begitu aturannya dari Allah. Nah, masalahnya yang sering terjadi penyimpangan di masyarakat itu ayat diinjak-injak, dibuang, dianggap nggak ada. Terus merasa bahwa kitalah yang nyari harta itu. Masa Allah yang ambil alih? Ya udah, kita yang ngatur dong, anak-anak kita, harta-harta kita. Terserah gua dong ngaturnya bagaimana. Apa urusannya Allah? Mentang-mentang Tuhan sok ngatur-ngatur. Kita lah manusia yang bisa ngatur. Tuhan ngapain ngatur-ngatur begituan? Banyak Pak kayak gitu, Muslim. Nah, karena dia nggak paham, dia nggak tahu. Makanya poin yang pertama Pak, banyak orang yang merasa bahwa dirinya berhak ngatur harta warisan. Padahal enggak. Pembagian waris itu haknya Allah 100%. Nah, tapi ingat ya Bapak Ibu sekalian, ini kan kita lagi ngomongin waris ya, lagi ngomongin waris. Sebenarnya urusan harta orang tua ke anak itu nggak cuman waris hubungannya. Ada 3, ada waris, ada hibah, ada wasiat. Ya, ada waris, ada hibah, ada wasiat. Kalau waris itu urusannya sama Allah, tapi kalau hibah itu urusan kita. Kalau wasiat tidak boleh. Orang tua tidak boleh berwasiat untuk anaknya sendiri, itu tidak boleh. Tidak ada. Ntar kalau saya mati kamu dapatnya ini ya, itu dilarang, tidak boleh. Ya. Jadi bolehnya hanya dengan waris, dan waris itu ketentuannya dari Allah. Sedangkan yang bisa kita atur itu satu-satunya adalah hibah. Apa bedanya hibah dengan waris dengan wasiat? Gini Pak, kalau orang bagi harta secara waris, pertama nih yang punya harta mati-mati aja, udah nggak usah ngatur-ngatur. Ntar bagaimana aturan mainnya itu maunya Allah, sudah diatur. Tugasnya cuma satu aja kita Pak, ajarin anak kita cara pembagian waris sesuai dengan maunya Allah. Itu aja udah, ya kan, selesai sudah. Nah beda dengan wasiat. Kalau wasiat
Yang pertama, kita tidak boleh berwasiat kepada anak kita sendiri. Tidak boleh, tidak sah. Karena wasiat itu hanya boleh diberikan kepada selain ahli waris. Yang bukan ahli waris kita malah bisa kita wasiatin. Wasiat itu maksudnya si anu kasih sekian gitu bisa. Tapi kalau anak sendiri nggak boleh. Ahli waris sendiri malah nggak boleh. Nggak bisa. Harus dengan cara waris. Nah, di luar dari wasiat dan waris, yang sepenuhnya itu hak kita namanya hibah. Apa itu hibah? Hibah itu jual beli. Bu, kalau ibu punya rumah, terus rumah ibu jual, ya, pembelinya itu berhak nggak untuk menempati rumah itu? Berhak. Ibu berhak nggak menempati rumah yang udah dijual? Enggak kan? Karena udah milik orang. Namanya juga jual, ya kan? Nah, hibah itu adalah jual beli, tapi yang beli nggak usah bayar. Paham nggak? Jual beli rumah nih, tanah, mobil, apapun lah, jual beli. Jadi kita udah kasih itu ke dia dan dia nggak perlu bayar. Itu namanya hibah. Nah, kalau hibah terserah. Ibu punya rumah, punya anak, ada satu laki satu perempuan. Kalau ibu jual rumah itu kepada anak ibu, ya kan? Ibu berhak dong, separuh rumah ini saya jual buat kamu, separuh lagi saya jual buat kamu. Sama, nggak ada perbandingan 2:1. Orang saya jual kok. Boleh nggak, Bu? Boleh nggak? Jual rumah kepada anak boleh nggak? Boleh. Misalnya jualnya kepada anak perempuan doang, anak laki nggak kita jual. Rumah nih kita jual kepada anak perempuan. Anak laki nggak saya jual rumah buat kamu, nggak. Maksudnya kamu kan punya duit, beli deh rumah mama, gitu kan? Anak perempuan juga punya duit, beli deh. Terus kita tawarin rumah tuh biar yang beli anak perempuan doang. Anak laki nggak kita tawarin, boleh nggak? Boleh-boleh aja, ya kan? Nah, rumah itu kemudian dibeli sama anak kita sendiri yang perempuan, anak laki nggak kita kasih. Boleh kan? Boleh. Terus kita bilang sama anak perempuan kita, duitnya nggak usah. Itu namanya hibah. Menjual rumah tanpa harus bayar. Nah, terserah kita yang jual, ya kan? Bedanya jual beli sama hibah cuma satu aja, yaitu yang beli nggak usah bayar. Ya kan, terserah, ya kan? Saya punya anak 2, satu laki satu perempuan. Saya mau jual rumah ke anak saya yang perempuan, anak laki nggak saya jualin rumah gitu. Ya sudah, nggak apa-apa. Dulu anak perempuan saya mau beli nggak rumah saya? Mau, tuh bayarin. Berapa? Harusnya sih 10 miliar, tapi buat kamu gratis. Boleh nggak? Boleh. Ya itu namanya hibah. Tapi ingat ya, karena rumah sudah dijual, berarti yang punya rumah itu siapa sekarang? Yang beli. Yang beli. Jadi bukan rumah kita lagi. Boleh nggak kita pakai? Nggak boleh. Cuma karena dia anak kita bilang, pinjem dong. Boleh nggak? Kalau pinjem boleh. Tapi kalau hak kepemilikan, ya sudah punya anak itu. Nah, namanya orang jual beli rumah, Bu. Ada nggak sih jual beli rumah nggak pakai surat? Harus dong pakai surat, ya kan? Pakai surat. Maka hibah itu tidak ada kecuali pakai surat. Nih suratnya. Kamu saya kasih rumah ini semua suratnya ada di sini, balik nama. Itu namanya hibah. Tapi kalau cuma sambil mijitin, ntar nih rumah ini buat kamu gitu, itu bullshit, bukan hibah. Itu janji-janji manis PHP. Jangan didengerin, jangan dianggap, nggak aci itu kayak gitu. Namanya rumah kalau dibilang diberikan, ya diberikan lengkap dengan semua surat, sertifikat dan sebagainya, dan ada notaris dan ditandatangani dan ada bukti-bukti perpindahan kepemilikan. Itu namanya hibah. Dan hukumnya 100% sah dan halal. Nah, nggak ada kaitannya dengan udah mati atau belum. Misalnya bapak ibu mau hibahin sekarang, hibahin aja, ya kan? Ternyata nggak mati-mati, balikin lagi dong. Ya kagak bisa, orang udah dijual mau balikin lagi, ya kan? Nah, namanya hibah itu berarti dia nggak ada hubungannya dengan kematian. Yang ada hubungannya dengan kematian adalah waris atau wasiat, gitu.
Jadi kalau Bapak Ibu pengen anak-anak nanti dipukul rata warisannya, kita ngomonginnya bukan waris, kita ngomonginnya bukan wasiat, ngomonginnya hibah. Sekarang saya kasih, yang laki sama yang perempuan saya sama ratain, saya kasih. Dalam arti saya hibahin, itu sama dengan saya jual kepada mereka, tapi dia nggak usah bayar. Terserah saya dong, ya kan? Ya sudah, sejak dihibahkan itu kita bukan lagi pemiliknya. Ibarat kata nih, kalau anak kita durhaka, kemudian kita diusir keluar gitu, keluar kita, ya kan? Walaupun itu rumah dulunya punya kita. Jadi yang namanya hibah itu begitu aturannya. Nah kita harus bisa bedain Bapak Ibu sekalian, mana hibah, mana waris, mana wasiat. Kalau kita mau bicara hibah, ya begitu aturannya. Kalau kita mau bicara waris, nah berarti anak-anak semua kita kumpulin, kita panggilin ustadz, kalian belajar hukum waris ya. Nanti apapun yang diajarin ya itulah yang kalian kerjain. Mak nih, bapak nggak ngatur-ngatur, pokoknya baginya sesuai dengan hukum waris. Itu namanya waris. Kalau wasiat nggak bisa. Antara orang tua kepada anak nggak ada wasiat-wasiatan, kecuali bukan ahli waris. Malah bisa, ibu nih mungut anak pungut kan? Anak pungut ini termasuk ahli waris atau bukan? Bukan, ya kan? Nah bisa tuh justru. Nanti kalau saya udah nggak ada, tolong anak ini kasih duit 1 miliar, itu bisa. Ya pembantu bisa, ya kan? Saudara ipar itu bisa. Siapapun, yang penting dia nggak masuk dalam jajaran ahli waris. Karena kalau dalam jajaran ahli waris, kata Nabi, la wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat-wasiat kepada calon ahli waris sendiri. Kenapa? Ya karena dia akan menerima dari jalur pembagian waris. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya sih itu aja poin pentingnya di situ. Karena saya melihat ribut-ributnya kita umat Islam tentang harta sengketa waris, masalahnya cuma satu. Karena yang ribut tuh nggak ngerti hukum waris, campur tuh antara hibah, wasiat dan waris, kacau itu. Nah, satu. Yang kedua, mungkin dia belajar waris, tapi waris versi mana nih? Karena waris itu ada versi-versinya. Ada versi syariat Islam. Kita sih kalau muslim harusnya pakai yang versi syariat Islam. Tapi ingat ya, di dunia ini ada banyak undang-undang pembagian waris yang tidak selalu sejalan dengan hukum waris Islam. Yang paling dominan di negara kita adalah hukum waris dari Belanda, yang kemudian diadaptasi menjadi KUH Perdata di negeri kita. Itu yang satu ngalor, yang satu ngidul, nggak nyambung. Semua prinsip yang tadi kita omongin itu ditabrak dalam hukum KUH Perdata, nggak bisa, nggak sesuai, gitu kan? Nah kemudian ingin dicoba agar hukum waris Islam dengan KUH Perdata didekatkan berarti yang Islamnya mendekat sedikit, yang KUH Perdata dari hukum Belanda mendekat sedikit, ketemu di tengah. Tapi nggak 100% Islam juga. Nah itu yang namanya kompilasi hukum Islam. Apakah itu Islam semua? Enggak. Tapi ada Islamnya? Iya. Nah yang berlaku di pengadilan negeri itu pakai KUH Perdata, yang berlaku di pengadilan agama pakai KHI, kompilasi hukum Islam. Nah yang pakai hukum Islamnya nggak ada pengadilannya. Gitu. Jadi kalau sesama umat Islam pada berantem, boleh jadi nih ya, satu keluarga ada yang pakai KHI, ada yang pakai KUH Perdata, dan ada yang pakai Al-Quran. Insya Allah perang Badar nggak selesai-selesai. Karena masing-masing punya konsep yang berbeda, filosofi yang berbeda, rumus yang berbeda dari awal. Nah kita orang Indonesia punya 3 itu, tiga-tiganya eksis. Nah persoalan paling dasarnya adalah tiga-tiganya itu tidak sejalan, masing-masing jalan sendiri-sendiri. Makanya kemudian kita sering banget mendengar dalam keluarga-keluarga Islam kok pada sengketa waris. Kenapa ada sengketa? Karena ideologinya berbeda. Dari awal beda ideologi, nggak akan ketemu. Kecuali
semuanya sejak awal diajarin konsep hukum waris Islam. Udah ngerti, udah paham, bapak mau mati deh. Kita punya satu server, gitu loh. Kalau satu server selesai, beres. 5 menit pun selesai hukum waris itu dibaginya, selesai banget. Cuman karena servernya beda-beda, nggak connect. Yang satu maunya begini, dia bawa lawyer, dan emang ada undang-undang positifnya. Yang satu maunya begitu, dia bawa lawyer, dan ada undang-undangnya juga. Yang satu maunya begini, dan dia pakai Quran, ya kan? Nggak ketemu. Nah, oleh karena itulah maka kalau kita bicara waris, kita harus tahu bahwa saingan hukum waris Islam itu ada 2. Satu hukum Belanda, ya, satu hukum tengah-tengah yang namanya kompilasi hukum Islam. Yang berlaku di pengadilan agama kalau kita sengketa waris itu yang kompilasi hukum Islam. Dan beberapa poinnya bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, dan nggak selesai-selesai. Maka kemudian saya menyarankan begini, daripada ribut melulu urusan harta waris nggak ada habis-habisnya, mendingan yang waras ngalah, gitu. Mendingan yang waras ngalah. Kenapa? Karena kalau ngotot nggak akan ketemu. Yang satu bawa lawyer, yang satu bawa tukang pukul, yang satu dan sebagainya. Itu jadi grup WhatsApp tuh pecah, gitu. Grup keluarga. Karena blok sana, blok sini, ya kan? Nah, kalau mau selesai, gampang sih, sederhana aja, yaitu berhenti aja dari ribut waris. Jadi gini, terserah lu atur bagaimana, saya mau dikasih berapa, ya kan? Kalau misalnya saya dikasih sekian, saya akan hitung sesuai dengan hukum waris Islam. Seandainya yang saya terima melebihi yang seharusnya saya terima sesuai hukum waris Islam, sisanya tuh kelebihannya akan saya kembalikan, biar saya nggak makan harta yang haram. Tapi kalau yang saya terima kurang dari yang seharusnya sesuai hukum waris Islam, ya kalau pada mau nombokin ke saya boleh, tapi kalau enggak nanti urusannya di akhirat aja, gitu. Di akhirat itu artinya harta kita dimakan sama keluarga kita yang lain. Nah, nanti di akhirat dibayar lunas insya Allah. Cuman bayarnya bukan pakai duit, bukan pakai tanah, bukan pakai sertifikat rumah, tapi pakai pahala. Dia yang sholat, dia yang haji, dia yang capek-capek ibadah, gitu kan? Nah, pahalanya transfer ke sini. Kalau dia pahalanya banyak. Gimana kalau dia nggak ada pahalanya? Gimana transfer pahalanya nggak ada? Gampang, kan kita punya dosa. Nah, dosa kita tolong, gitu. Jadi aturan kita digebukin di neraka, alhamdulillah sudah ada badalnya yang akan mewakili, kan gitu. Jadi kan selesai. Jadi misalnya harta kita diserobot sama keluarga sendiri dan sebagainya, kita tinggal WhatsApp aja. Nggak apa-apa kalau nggak bisa ngulangin sekarang, nanti di akhirat aja, gitu doang, selesai kan. Paling kalau dia ngerti kan, jangan bawa akhirat dong lu, habis mau bawa apa lagi, ya kan? Di dunia dia nggak mau ngalah, ya kan? Ya udah di akhirat. Bu, kapan lagi kita punya tabungan di akhirat kalau bukan dengan cara seperti itu, ya kan? Kalau di dunia kita bisa aja mau ngotot-ngototan bisa, tapi kalau kita ngotot kita jadi pecah perang keluarga kan percuma. Jadi biarin aja dia ambil, gitu kan. Kita doain aja semoga dia rajin ibadah. Kenapa? Ya siap-siap nanti buat bayar ke saya di akhirat, gitu kan. Nah kalau enggak, nah kan kita dosa banyak juga nih, kita santai aja. Waduh dosa, oh iya kan ada wakil, gitu kan. Jadi di akhirat kan sudah ada yang akan mewakili dari dosa-dosa yang kita lakukan, gitu ya. Nah maka yang paling idealnya adalah kita ini kan punya keluarga, punya anak, punya mantu, punya cucu dan sebagainya. Kalau bisa ya, ajarin dulu mereka semua hukum waris Islam. Jangan dibagikan duitnya sekarang, jangan dibagikan warisannya sekarang, bukan. Mereka nggak butuh harta kita, yang mereka butuh tuh ilmunya. Kalau ilmu warisnya mereka paham, kita mati-mati aja, santai, tenang. Kenapa? Karena mereka akan secara sistemik membaginya sesuai dengan hukum Islam, gitu loh. Tapi kalau kita yang ambil alih, sementara mereka nggak ngerti, rebutan di depan kita, dia nunduk-nunduk, begitu kita masuk liang kubur dia gebuk-gebukan. Itu bahkan yang gebuk-gebukan dari kita masih hidup udah ada.
Kapan tahu tuh waktu itu saya pernah datangin sama seorang bapak-bapak udah tua, lagi dituntut sama anak-anaknya ke pengadilan. Saya bilang, "Bapak salah apa sama anak-anak?" "Karena saya belum membagi waris," gitu. Padahal anak-anak udah pada minta waris. Lah kan bapak masih hidup. Tahu tuh anak saya pada geblok gitu kan. Semua pinter Pak, ada yang dokter, ada yang apa, tapi kalau hukum Islam mereka nggak paham. Bapaknya itu dituntut di pengadilan karena belum menentukan warisnya gimana-gimana. Saya bilang, "Pak, hukum waris itu kalau bapak udah meninggal baru dibagi." "Iya saya juga tahu." Lah terus itulah salahnya saya. Anak-anak saya tuh nggak saya ajarin hukum waris dari dulu. Kalau matematika saya ajarin, kalau yang lain tapi hukum waris saya lupa. Ya. Nah sekarang udah tua, ini gara-garanya istrinya kan wafat, lalu dia nikah lagi. Nah anak-anaknya nggak mau tuh harta bapaknya jatuh ke ibu tiri kan gitu kan. Nah dituntut lah kayak gitu kan. Bayangin coba, nggak punya sopan banget tuh anak-anaknya, ya kan? Saya bilang, "Pak, bukannya mereka nggak sopan sih, bapak dulu nggak ngajarin bagaimana hukum waris kan?" Nangis dia di situ. "Oh, Pak Ustadz tahu aja." Lah ya tahu lah, begitu kasusnya di mana-mana. Salahnya kita itu coba deh absen semua anak-anak kita. Pada ngerti hukum waris nggak mereka? Ngerti nggak? Nah kalau mereka nggak ngerti, saya minta nih Bapak Ibu sekalian, kalau bisa ya jangan pada mati dulu deh. Jangan mati dulu Pak. Soalnya apa? Ntar kita masuk kuburan dia gebuk-gebukan loh. Iya, ya kan? Ajarin dulu hukum waris. Kalau perlu dites satu-satu. Nih misalnya soal nih, kalau ada orang meninggal begini, gimana bagi warisnya? Kita lihat hasilnya. Kalau hasil masih ya huruf C lagi salah nih, kalah nih, benar lagi belajar remedial lagi dari mula. Gitu loh. Sampai dapat nilainya A semua. Nah, kalau mau mati dah, silahkan gitu. Tapi ini ya, anak-anak nggak diajarin hukum waris. Terus kita pengen mereka hidup damai gitu. Nggak bisa. Kalau mereka belajarnya matrek melulu tiap hari, harta lagi, kita belum mati aja dia udah doain cepetan mati apa gitu loh. Kita segera pengen pakai nih gitu kan. Di satu sisi dia doain semoga kita panjang umur, di sisi yang lain dia juga berharap kita cepat mati karena dia pengen eksekusi harta kita. Itu kan nggak benar, ya kan? Nah oleh karena itu kita wajib hukumnya mengajarkan hukum waris kepada calon ahli waris kita sendiri. Tapi kan susah ya ngajarin sesuatu yang kita juga nggak nguasain. Nah makanya kita sekarang spoiler dulu nih, kita belajar dulu, ya kan? Setelah kita tahu, nanti kita tinggal tes. Kamu sini, ya. Bapak mau nanya, kamu udah ngerti hukum waris belum? Nih jawab nih kalau ada pertanyaan. Nggak bisa, kamu nggak bisa kan? Bapak nggak akan mati lah pokoknya. Sebelum kamu bisa, baru gitu. Itu Pak, itu penting banget gitu, ya kan? Karena di akhir dari surat ayat ke-14 ya, Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan begini. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Siapa orang yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya dan menentang ketentuan waris yang sudah Allah tentukan, itu hukumannya, ancamannya berat. Yudkhilhu naran, Allah masukkan dia ke dalam neraka, khalidan fiha, abadi di dalam neraka itu. Walahu 'adzabun muhin, dan dia dapat azab yang menghinakan. Nah, kuncinya gampang sih sebenarnya. Biar orang itu tidak melawan hukum waris, ajarin. Kalau diajarin ya dia tahu. Kalau gitu ya udah kita pakai hukum waris Islam aja deh, yuk. Kan udah diajarin kan sama bapak kita. Iya, semua udah pada tahu. Ya udah. Begitu bapak meninggal, siangnya dikuburin, malamnya mereka rapat waris, selesai. Karena satu server satu hitungan. Nah, kalau yang udah 20 tahun masih berantem aja rebutan waris, itu yang salah bapaknya. Ngapain aja selama hidup nggak diajarin, itu kan? Yang salah emaknya. Dan lebih parah lagi, suami tidak mengajarkan pada istrinya hukum waris. Sehingga begitu suaminya meninggal, apa kata istrinya? Alhamdulillah, mati juga lu akhirnya, ya kan? Ini harta gua kangkangin sendirian, gua mau kawin lagi sama berondong. Nah begitu. Bukan di sini Pak, bukan Tanjung Priok, laut kesemuan lagi pada begitu. Padahal kan kalau hukum waris Islam, suami meninggal, istri dapat warisan nggak? Berapa? 1/8 kan? Ada yang kayak gitu prakteknya di kita? Enggak. Kalau suami meninggal,
Mana ada bagi waris? Enggak. Tungguin ibu meninggal dulu, ya kan? Tungguin. Jadi ibu itu nggak pernah menerima waris dari bapak. Kenapa? Karena ibu merasa bahwa kalau bapak mati ya kebetulan matilah gitu. Lah ini semua ya jadi gua urusannya, gitu kan? Anak-anak mana berani nanya sama ibunya, Bu, mana warisan bapak? Marah si ibu, ya kan? Kamu nggak tahu diri banget, ibu masih napes, kamu udah nanya-nanya waris, gitu. Lah kan warisannya bapak, bukan warisannya ibu. Enggak, ibu merasa kalau bapak mati ya dialah sebagai pengganti dari bapak, semua tuh asetnya dia yang pegang. Nah, tinggal anak-anak nih nungguin kapan nih emak mati, gitu kan? Nah, padahal tiap hari didoain, ya kan, panjang umur, kagak mati-mati juga tuh emak, ya kan? Sampai usia 94 tahun baru mati. Ya doanya kayak orang Inggris kalau nyanyi lagu kebangsaan, God save the Queen, kan gitu kan? Nah, kita doanya semoga ibu panjang umur, benar, nggak mati-mati tuh emak, anaknya pada mati duluan. Nah, kan kacau tuh urusan, ya. Nah, oleh karena itulah maka sebenarnya solusinya sederhana. Kalau istrinya ngerti hukum waris, suaminya meninggal, dikuburin siang itu, begitu malam kumpul, anak-anakku, bapak kalian sudah gak ada, ini ada harta peninggalannya, yuk kita bagi sekarang, gitu kan harusnya. Dan ibu kalian ini adalah istri, dapatnya 1/8, sisanya 7/8, itu milik kalian. Apa hartanya? Rumah ini. So malam ini kita bagi ya, ibu kan dapat 1/8, oke, ibu dapat 1/8, sisanya kalian bagi rata. Kalau anaknya satu jenis kelamin semua kan bagi rata gampang. Nah udah selesai. Jadi itu rumah sudah ada pemilik barunya, ya kan? Terus emak tinggal di mana? Apakah dibikin tembok 1/8 doang? Ya nggak harus kayak gitu juga. Emak ya dapat 1/8 dari rumah itu. Tapi bahwa emak mau menempati rumah itu secara keseluruhan sah-sah saja. Tapi judulnya kan pinjem ya. Anak-anakku, emak kan nggak mungkin pindah nih, tetap di sini. Dan kalian kan sudah pada punya rumah sendiri-sendiri. Walaupun rumah ini emak cuma memiliki 1/8, sisanya 7/8 itu milik kalian. Tapi emak minta izin menempati rumah ini dulu ya, boleh kan? Boleh lah mak, kenapa enggak, gitu kan? Nah, tapi di situ ada kepastian, emak tidak bisa jual rumah itu semaunya, ya kan? Dengan kemudian dia kawin sama berondong, nggak bisa, ya kan? Karena emak cuma punya saham 1/8 di rumah itu. Nah, yang lain punya saham walaupun dia nggak menempati saat itu tidak apa-apa. Namanya bagi waris itu tidak lantas harus eksekusi. Bagi waris itu bukan eksekusi. Bagi waris itu cuma menetapkan ini harta bersama. Sekarang itu kita jadi memiliki bersama, Anda punya saham sekian persen, saham sekian persen, saham sekian persen. Lalu saham-saham ini mau kita apain? Yuk kita duduk bareng, gitu kan? Sehingga kalau kita semua sepakat, biarin aja emak pakai aja dulu, walaupun itu bukan haknya